Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Salam Kak Tina. Salam Kak Ella. Apa kabar hari ini Kak Tina? Kabarnya luar biasa nih Wah Kak Ella. Kak Tina, kita jumpa lagi dengan adik-adik melalui sekolah minggu online nih Kak betul, Tina. Kak Ella. Kita sapa bersama-sama ya. Iya Kak Ella. Salam adik-adik. Salam adik-adik. Ya adik-adik, Kak Ella ajak semua bangkit berdiri. Kita mau yel-yel bersama ya. Setelah itu kita melanjutkan dengan pujian Hello Hola. Revival Kids berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Sekali lagi ya Kak Tina dan adik-adik. Revival Kids berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Tetap berdiri, kita melanjutkan dengan pujian Hello Hola. Sambil bertepuk tangan ya. Nanti ikut gerakan bersama-sama. Hello, hello, hola, hola, shalom, shalom, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, shalom, shalom, apa kabar? Hello, hola, shalom, apa kabar? Hello, hola, shalom, apa kabar? Kita melakukan pujian ini sekali lagi. Hello, hello, hola, hola, shalom, shalom, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, shalom, shalom, apa kabar? Hello, hola, shalom, apa kabar? Hello, hola, shalom, apa kabar? Ya, adik-adik tetap berdiri, kita akan membuka ibadat kita di dalam doa. Mari Kak Ella ajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini kami bisa berjumpa lagi dengan adik-adik sekolah minggu melalui sekolah minggu online ini. Kami bersyukur Tuhan pakai alat media YouTube sebagai alat untuk kami bisa berkomunikasi dan boleh bersama-sama dengan adik-adik dapat mengikuti sekolah minggu online. Kami berdoa untuk semua adik-adik yang boleh mengambil bagian pada hari ini untuk mengikuti sekolah minggu online. Kiranya Tuhan boleh memberkati sehingga semua adik-adik yang mengikutinya bisa mengikuti dengan baik. Bahkan nanti firman Tuhan diberitakan juga mereka boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mempertaruhkan ibadat sekolah minggu kami ini. Dari awal, pertengahan hingga berakhir biar jadi seturut kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Ya Kak Tina Ya, dan Kak adik-adik di rumah yang mengikuti secara online tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Get Up, Get Up. Pakai gerakan ya adik-adik.
pastinya Katina ya, adik-adik semua juga pasti masih tetap semangat. Nah, kita akan melanjutkan pujian kita, Ku Istimewa. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan Ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dialah di dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi kita melakukan pujian ini adik-adik sambil bertepuk tangan dan tetap berdiri. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. dia katakan Ku istimewa. Ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dialah di dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ya adik-adik, silahkan duduk kembali. Kita akan menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita naikkan satu pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Manakah
Tuhan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Benar ya Tuhan, kami memerlukan Engkau. Kami bersyukur Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu, kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kami masih ada dan kami boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saatnya kami mau menaikkan permohonan kami kepada-Mu ya Allah. Namun kami sadar Tuhan, kami orang yang berdosa. Kami mohon Tuhan Engkau mengampuni kami, menyucikan kami dari segala pelanggaran kami. Sehingga apa yang kami mau minta kepada-Mu tidak terhalang oleh karena dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang saat ini mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian. Tuhan Engkau tolong mereka, berikan mereka semangat untuk belajar. Tuhan berikan kemampuan untuk mereka boleh mengikuti ujian dengan baik. Tuhan tolong sehingga apa yang mereka akan kerjakan, setiap soal-soal ujian itu mereka boleh menjawabnya dan mereka boleh juga mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk adik-adik yang sudah mengikuti ujian. Kiranya Tuhan menolong sehingga mereka juga mendapatkan prestasi sesuai dengan harapan mereka. Terima kasih, kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua yang terus bekerja. Tuhan menjaga dan melindungi mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Biarlah apa yang mereka kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kami bersyukur kalau Tuhan tetap memberikan keamanan, kesejahteraan bagi bangsa kami. Tuhan kami menyerahkan seluruh pemimpin kami sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan biarlah itu mendatangkan kebaikan untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia. Tuhan Engkau tolong para hamba Tuhan, pendeta, misionaris, semua penginjil, pendeta, hamba-hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu. Tuhan pakai mereka untuk memberitakan Injil. Biarlah banyak orang mendengar berita Injil dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan adik-adik kami juga Tuhan yang sakit. Tuhan boleh menolong mereka. Tuhan boleh memberkati setiap obat, makan, minum sehingga itu semua boleh mendatangkan kesembuhan bagi adik-adik. Terima kasih Tuhan, ajarlah mereka untuk terus berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, baik adik-adik, Katina ajak untuk duduk dengan tenang. Siapkan Alkitabnya, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu kita nyanyi satu pujian, Firman Jadi Manusia.
selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi dalam sekolah minggu hari ini bersama dengan Kanovi. Tadi kita semua sudah bernyanyi dan memuji nama Tuhan ya adik-adik. Nah, saat ini kita akan masuk dalam mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kanovi ajak adik-adik semua, kita semua bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari lipat tangan, tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus sudah membawa kami lagi kembali hari Minggu saat ini untuk mendengarkan cerita sekolah minggu. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita sekolah minggu. Tuhan berkati kami dari awal sampai selesai dengan baik. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hanya ini doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Oke adik-adik, hari ini Kanovi mau berbagi cerita firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 2 ayat 27 sampai ayat yang ke-36. Ayo kita buka bersama-sama Alkitabnya. 1 Samuel pasal 2 ayat 27 sampai ayat yang ke-36. Kanovi baca ya. Adik-adik juga baca ya di rumah ya. Nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan, dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Oke adik-adik, kita sudah baca dari 1 Samuel pasal 2 ayat 27 sampai 36 tentang Imam Eli. Nah adik-adik, dari bacaan tadi kita melihat bahwa Tuhan sedang menegur Imam Eli. Adik-adik, ada yang tahu siapa itu Imam Eli? Imam Eli adalah imam besar pada saat itu pada bangsa Israel. Dan tugas dari Imam Eli adalah membawa korban bakaran atau korban persembahan bagi Tuhan untuk bangsa Israel. Nah adik-adik,
Kenapa ya sampai Imam Eli harus ditegur oleh Tuhan? Oke, kita lihat bersama-sama ya dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Adik-adik, dari bacaan tadi kita jadi tahu kalau Imam Eli sebenarnya tidak tegas, tidak keras kepada anak-anaknya. Di sini dia terkesan lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Adik-adik, anak-anaknya ini melakukan yang jahat di mata Tuhan dengan berlaku serakah terhadap daging korban sembelihan, di mana pada saat itu daging korban sembelihan yang disembelih itu harus dibagi sama rata kepada semua imam. Tapi anak-anaknya Imam Eli, mereka mengambil lebih daripada seharusnya. Mereka juga menjadi anak yang kasar dan melanggar aturan yang sudah Tuhan buat. Jadi artinya anak-anak Imam Eli ini tidak menghormati Tuhan. Itu terlihat dari 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai ayat 17. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Kejahatan anak-anak Eli. Adapun anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah baca bersama-sama ya adik-adik dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai ayat 17. Nah adik-adik, di sini kedua anaknya Imam Eli ini melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan, mereka juga memandang rendah korban sembelihan untuk Tuhan. Adik-adik, Konofi mau menyampaikan bahwa selalu ada resiko atau akibat dari kelalaian kita kepada Tuhan. Seperti Imam Eli yang tidak berlaku keras, tidak berlaku tegas, dan tidak lebih disiplin kepada anak-anaknya dalam hal menghormati Tuhan serta perintah Tuhan, maka keluarganya Imam Eli itu dihukum. Itu terlihat dalam 1 Samuel pasal 3 ayatnya yang ke-13. Kita baca ya, atau Kanovi baca ya untuk adik-adik. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Dan adik-adik, kedua anaknya Imam Eli, Hofni dan Pinehas ini dihukum dengan kematian mereka oleh pedang pada saat perang antara bangsa Israel dan bangsa Filistin. Itu ada dalam 1 Samuel pasal 4 ayat yang ke-17. Dan Imam Eli pun mati karena kaget mendengar anak-anaknya meninggal. Sehingga Imam Eli mati karena jatuh dan batang lehernya itu patah. Itu ada dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 18a. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini adik-adik? Ada 3 poin yang bisa kita belajar dari kisah ini. Yang pertama, kita harus menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan dan perintah Tuhan.
Yang kedua, kita harus mengutamakan Tuhan lebih dari siapapun, lebih dari mama papa, lebih dari kakak adik, lebih dari sahabat dan teman kita. Dan yang ketiga, kita harus berani dengan tegas menegur jika keluarga kita atau teman kita, sahabat kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik, ingat ya, harus menghormati Tuhan dengan cara menghargai firman Tuhan. Ikut apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan perintahkan untuk harus rajin ikut ibadah sekolah minggu, adik-adik harus ikut ya. Dan kalau Tuhan memerintahkan untuk selalu bersikap baik kepada orang, adik-adik juga harus bersikap baik. Tidak boleh bersikap jahat kepada teman, kepada kakak, kepada adik, atau kepada orang tua. Dan tidak boleh berkata kotor. Harus menjaga kata-kata yang baik. Tidak boleh seperti anak kedua Imam Eli yang berkata kasar kepada imam-imam yang lain, tapi harus dengan setia berkata yang baik, yang lembut kepada orang lain. Terus adik-adik juga harus mengutamakan Tuhan. Jadi pada saat adik-adik bangun pagi, tidak boleh langsung ambil handphone dan main game. Tidak boleh ya, tapi adik-adik pada saat bangun pagi harus berdoa dulu, baca firman Tuhan dulu. Walaupun cuma 1 ayat, tapi harus baca firman Tuhan setiap hari. Dan pada saat adik-adik mau makan, setelah makan, atau adik-adik mau berangkat sekolah, jangan lupa harus berdoa, harus mengutamakan Tuhan. Oke ya adik-adik. Terus yang terakhir, kalau adik-adik melihat ada kakak, ada adik, atau ada mama papa, atau teman sahabat yang berbuat dosa atau yang berbuat salah, seperti makian, seperti marah-marah, seperti membenci orang, atau melakukan hal yang menurut adik-adik itu adalah hal yang salah, adik-adik harus berani untuk mengingatkan bahwa tidak boleh ya, itu berdosa dan Tuhan tidak menyukai dosa. Tuhan tidak menyukai dosa, sehingga jika kita berbuat dosa, kita harus segera sadar dan minta ampun kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu adik-adik, Novi ingatkan kembali 3 poin tadi ya. Jangan lupa mengutamakan Tuhan, jangan lupa untuk menghormati Tuhan serta perintah Tuhan, dan harus berani menegur diri sendiri, mengingatkan diri sendiri, ataupun mengingatkan kakak, adik, mama, papa, atau keluarga kita yang lain, atau teman sahabat kita jika melakukan kesalahan atau dosa di hadapan Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke ayat hafalan, mari kita berdoa bersyukur untuk firman yang sudah kita dengarkan. Mari kita berdoa, tundukkan kepala, lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan yang baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Imam Eli dan anak-anaknya. Bantu kami Tuhan untuk kami bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami bisa menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan kami berani menegur diri kami ataupun orang lain yang kami lihat mereka berbuat salah di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena kami sering jatuh di dalam dosa kami dan kami sering menyakiti hati Tuhan serta hati sesama kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita akhiri cerita sekolah minggu hari ini, Kak Novi mau tanya dulu nih. Minggu lalu kan pasti ada ayat hafalan kan? Ada yang hafal? Oke. Pintar-pintar semuanya. Kalau begitu mari kita sama-sama ya adik-adik. Ayat hafal minggu lalu dari Roma pasal 12 ayat ke-17. Roma pasal 12 ayat yang ke-17. Kita sama-sama ya adik-adik. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dan Kak Novi bagikan ya ayat hafalan untuk minggu ini. Ayat hafalan untuk minggu ini dari 1 Samuel pasal 2 ayat 30b. Demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Jangan sampai lupa ya ayat hafalan minggu ini, minggu depan pasti akan ditanyakan.
Oke adik-adik, terima kasih sudah menemani Kenovi cerita sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kak Ella, Iya Kak Tina. tidak terasa ya kita sudah mau berpisah dengan adik-adik. Benar Kak Tina. Ya, tapi pastinya minggu depan kita ketemu lagi. Benar sekali. Oke. Baik adik-adik, sebelum kita berdoa untuk menutup ibadah kita, mari kita naikkan satu pujian, Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku berdoa, mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkau Allah yang termanis buat jiwa kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan, mendengar cerita firman Tuhan. Biarlah itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi kekuatan bagi kami anak-anak-Mu untuk dapat menjalani hidup ini dengan tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan untuk adik-adik dan kami semua sepanjang minggu ini lagi. Terpujilah Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.